Menikahi Hot Om. Bab 128. Dan hal yang paling fatal adalah, mereka sengaja memberikan obat pencegah kesuburan. Semacam hormon yang dicampurkan pada susu Non Widya yang beliau minum setiap pagi. Maaf, Den. Untuk itu Mbok senang ketika Den Mahesa dan Non Widya kembali ke apartemen untuk beberapa bulan belakangan ini. Mereka tidak leluasa memberikan obat itu. Mbok harap Non Widya malah bisa hamil di sana. Mbok selalu berdoa setiap saat agar Non Widya diberikan kemudahan memiliki keturunan. Tapi siapa sangka malah hal seperti ini yang terjadi. Non Widya pasti terpukul karena semua mata tertuju padanya, dan sedikit banyak pasti ada yang sudah menyimpan dan mendapatkan video itu. Seperti pekerja lainnya tadi. Wajah Mahesa semakin memerah. Kedua tangannya bahkan terkepal erat di atas tubuhnya. Demi apapun, ia tidak terima Widyanya diperlakukan seperti itu. Sungguh, ia tidak terima dengan semua itu. Ada lagi yang terlibat selain dua orang itu, Mbok. Bagian yang sangat sulit Mbok Sumi katakan. Tapi ia tidak bisa menutupinya lagi. Semuanya sudah terlanjur basah. Ia tidak akan menyuwidyaikannya lagi. Ada, Den. Katakan, Mbok, ucap Mahesa menggeram. Siapa lagi yang terlibat dalam hal ini? Mbok Sumi meneguk ludahnya susah payah. Sungguh, ia pun gemetaran melihat Mahesa yang sudah seperti itu. Berantakan dan tidak berbentuk. Lebih memprihatinkan daripada tadi. Bapak dan Ibu, Den. Hancur sudah. Dunia Mahesa semakin hancur mendengar dua orang yang tidak pernah ia sangka akan tega melakukan hal itu pada Widya. Gegas ia berdiri dari duduknya. Membawa segala amarah yang meledak-ledak dalam dadanya. Langkahnya begitu tegas. Berayun pasti menuju orang-orang yang telah disebutkan oleh Mbok Sumi yang kini tengah berkumpul untuk sarapan pagi. Bit, Ranti. Perempuan itu langsung menghadang Mahesa ketika melihat adik laki-laki semanta wayangnya itu. Jangan sekarang, Mbak, ucap Mahesa dengan penuh penekanan ketika Ranti memegang erat kedua lengannya. Nanti. Ranti menggeleng. Nggak bisa, Mahesa harus sekarang. Nggak bisa nanti-nanti. Ini tentang Cila. Dia benar-benar nggak mau dioperasi dan dari tadi dia nangis terus karena pengen ketemu Widya. Hati Mahesa semakin teremas sakit. Harus apa dia sekarang? Bagaimana ia akan membawa Widya menemui Cila? Putrinya itu seharusnya sudah harus melakukan operasi dari 2 hari yang lalu. Semuanya tertunda karena gadis cilik itu benar-benar tidak bersedia melakukan tindakan. Dia makin gak tenang karena gak lihat Widya beberapa hari ini. Mahesa apalagi kalau ingat kejadian waktu itu, dia makin gak mau hidup lagi. Rahang Mahesa seketika mengeras. Perasaannya yang sudah hancur-hancuran karena baru saja dibeberkan fakta yang mengejutkan, kini semakin merasa tidak tenang setelah mendengar apa yang baru saja Ranti katakan. Apalagi yang tidak ia tahu. Kejadian apa, Mbak, ucap Mahesa menggeram. Apalagi yang gak Mahesa tahu. Ranti sempat tersentak kaget mendengar Mahesa berteriak padanya di ujung kalimatnya. Ia baru saja mengamati ekspresi wajah adiknya yang sepertinya dipenuhi dengan emosi. Kejadian beberapa hari yang lalu. Saat Widya nyerang Bulik Rahmita. Orang itu lagi. Batin Mahesa berteriak. Ia sudah benar-benar muak. Kenapa semua orang seolah berhak mengatur hidupnya? Mbak lupa cerita tentang ini sebab terlalu fokus dengan Cila. Nggak tahu kenapa rasanya semuanya terasa kacau seperti ini. Mbak juga bingung, Mahesa. Langsung aja, Mbak, ucap Mahesa yang tidak mau berbasa-basi. Langsung pada intinya. Apa yang ingin Mbak katakan? Mahesa nggak punya banyak waktu. Video itu cuma menampilkan setengah. Widya sama sekali nggak bersalah. Mahesa dia punya alasan kenapa nyerang Bulik. Widya mati-matian berusaha nguatin dan ngerayu anak kamu biar mau makan dan operasi.
tapi Bulik Rahmita malah dengan enteng datang dan ngomong macam-macam saat anak kamu itu mulai semangat. Ngomong apa perempuan tua itu, Mbah? Tanya Mahesa dengan kedua tangan yang mengepal erat. Bulik Rahmita bikin perumpamaan yang mana seolah kalimat itu Widya yang ngomong. Dia bilang Cila anak penyakitan. Anak yang nyusahin semua orang. Dia bilang Widya mungkin aja nyumpahin dia cepat mati. Semua kalimat-kalimat negatif Bulik jejalkan ke Cila. Mahesa bahkan banding-bandingin Widya dan Jingga. Jinggalah yang banyak berkorban untuk dia, jangan sampai terlalu sayang sama Widya karena ibu kandungnya lah yang udah mati-matian bertarung nyawa kasih adik demi dapat donor dia. Intinya dia dibisikkan agar tahu diri berterima kasih pada orang tuanya sendiri dan jangan terlalu menjunjung orang lain. Cila langsung drop seperginya Bulik Rahmita ngomong apapun yang dia mau. Dan sekali lagi Widya berusaha buat nguatin Cila, tapi Cila terlalu terguncang. Cila lagi-lagi nangis dan mikir mungkin memang dia harusnya mati aja biar nggak nyusahin semua orang. Sampai akhirnya Widya berhasil ngerayu Cila, dan Cila ngajuin perjanjian. Dia mau Widya nemenin dia apapun yang terjadi. Dia mau Widya yang jadi walinya saat operasi. Dia mau Widyalah yang dia lihat pertama kali waktu sadar setelah operasi. Mereka bahkan udah bikin perjanjian buat saling nggak ninggalin, Mahesa. Setelah berhasil bikin Cila tenang, waktu itu Widya tiba-tiba keluar kamar. Mbak yakin dia sengaja cari Bulik Rahmita buat bikin perhitungan. Mbak yakin dia nggak terima karena Cila dibuat hancur mentalnya. Dirusak kepercayaan dirinya. Widya melakukan itu semua, karena nggak terima anak kamu dirusak pikirannya. Mahesa Widya nggak terima anak kamu dibikin down dan dihancurin perasaannya. Makanya dia nyerang Bulik membabi buta kayak gitu karena emosi. Dia emosi karena Cila udah dibikin nangis dan drop lagi. Dia nggak terima anak kamu disiksa batinnya seperti itu. Dia nggak terima anak kamu yang udah kayak anaknya sendiri seperti itu kan. Cila. Bahkan dia bisa ngerasain ketulusan bundanya. Dia bahkan ngerasa Widyalah yang paling sayang dan care sama dia. Anak kecil, Mahesa dia akan tahu siapa yang paling sayang sama dia. Sekarang anak kamu benar-benar kayak kehilangan semangatnya. Dibandingkan nyari Jingga, ibunya sendiri, dia malah lebih nangisin Widya. Dia benar-benar pengen ketemu Widya, Mahesa kangen katanya. Dadanya sesak karena kangen, katanya. Hati Mahesa semakin tidak karu-karuan mendengarkan fakta lain tentang Widya. Wanita itu, bahkan begitu tulus pada putrinya. Perempuan cantik itu. Bahkan begitu mengedepankan perasaan banyak orang dibandingkan perasaannya sendiri. Putrinya. Bahkan sangat menyayangi wanita berhati lembut itu. Tapi lihatlah. Apa balasannya? Dia malah tidak memahami situasi dan terprovokasi oleh tindakan istrinya itu. Ia teralihkan dengan mencium Jingga di depan mata kepala perempuan itu sebagai bentuk rasa marahnya sebab terus saja dipancing tanpa henti. Gimana ini, Mahesa? Tanya Ranti. Gimana menurut kamu? Dada Mahesa begitu sesak. Semakin remuk dan hancur-hancuran. Meneguk Yuda pun rasanya ia kesulitan. Demi apapun, setulus itu perempuan yang ia sakiti. Kenapa ia tidak sepeka itu? Bahkan gadisnya itu sangat peka terhadap perasaan orang-orang di sekitarnya. Kebaikannya bahkan memakan hatinya sendiri. Mahesa. Ucap Ranti mengguncang pelan tubuh Mahesa. Apa Mbak coba ke rumah orang tuanya Widya lagi? Mahesa tidak menjawab Ranti. Pikirannya sudah kacau balau sekarang. Ia harus menuntaskan apa yang harus ia tuntaskan. Dia ingin meledakkan semua sekarang. Semakin ia mengetahui fakta tentang kebaikan hati Widya, semakin ia tidak tahu diri menginginkan perempuan itu kembali. Ia ingin cepat-cepat mengerat tubuh itu dalam pelukannya kembali. Lah ingin cepat-cepat membawanya pergi. Sungguh, ia sudah setengah gila menahan rindu. Ia sudah tidak tahan lagi. Ia sudah tidak sanggup lagi.
Minggir, Mbak, ucap Mahesa dingin. Ada yang harus Mahesa selesaikan. Ranti mengernyitkan keningnya. Ekspresi dan tatapan adiknya itu tampak berbeda. Penuh emosi dan kepedihan. Kamu mau ngapain? Mahesa, cukup minggir, Mbak. Mbak akan tahu nanti. Mbak akan tahu seburuk apa keluarga kita ini sebenarnya. Jantung Ranti pun berdetak tidak karu-karuan. Sungguh, wanita usia 40-an itu langsung khawatir akan ucapan sang adik. Kalimatnya menyiratkan emosi. Tetapi, Mahesa, tolong, Mbak, minggir. Mahesa, minggir. Teriak Mahesa yang sudah tidak bisa menahan ledakan emosinya. Ranti langsung tersentak. Seketika ia menyingkir dari hadapan Mahesa. Entah kenapa dibentak seperti itu membuat dadanya nyeri. Tapi ia cukup memahami perasaan bungsunya itu sekarang. Ia pun pasti kalut dengan semua keadaan yang serba rumit dan menjebak ini. Mahesa langsung membawa langkahnya pergi. Kembali masuk melewati pintu belakang dapur. Di sana, ia berpapasan dengan Jingga. Mas. Jingga pikir Mas kemana? Mahesa mengabaikan Jingga. Kembali melanjutkan langkahnya menuju ruang makan keluarganya. Di sana, keluarganya masih berkumpul dengan formasi seperti semula. Semua para sepuh dan tetua ada di sana. Mama! Teriak Mahesa dengan keras. Ia langsung menghantam cermin yang tergantung di dinding dekat ruang makan. Kenapa? Ma? Kenapa? Ada apa ini, Mahesa? Seru Gunadia yang kaget melihat sang putra mengamuk bukan main. Semua orang langsung berdiri di tempatnya masing-masing. Kecuali Eyang Sastro. Kenapa kamu seperti orang kesetanan seperti ini? Memang kesetanan saya, Bapak Gunadia yang terhormat. Geram Mahesa, berteriak. Wajahnya sudah penuh peluh. Matanya yang memerah menyorot tajam ke seluruh anggota keluarganya. Kenapa saya harus dilahirkan menjadi anak kalian? Kenapa? Mama Indah yang syok melihat putranya, hanya bisa menutup mulut. Matanya sudah berurai buliran bening. Ia yakin, putranya itu sudah mengetahui sesuatu. Baru pertama kalinya, ia melihat Mahesa yang semenakutkan ini. Baru sekali ini, wanita parubaya itu melihat putranya sehancur ini. Keterpurukannya ini puluhan kali lipat daripada saat putranya itu kehilangan Jingga. Siapa lagi yang terlibat? Geram Mahesa sambil menunjuk ke arah keluarganya satu persatu. Siapa lagi di antara kalian yang terlibat menyakiti Widyaku? Eyang Sastro, ia masih berupaya untuk tenang. Di tempat duduknya, ia menyatukan kedua jemari. Tangannya hingga saling bertaut, membentuk kepalan. Sikunya ia sandarkan di atas meja, dagunya bertopang di atas kepalan itu. Kamu apa-apaan, Mahesa? Seru Rahmita, tanpa rasa bersalah sedikit pun. Sejak kapan kamu bertindak tidak sopan seperti itu pada orang tua? Mahesa mengeraskan rahangnya ketika Rahmita mulai berbicara. Matanya bagaikan menatap musuh bebuyutannya. Mengisyaratkan bahwa ia sudah benar-benar muak. Oh, sejak sama Widya, ucap Rahmita dengan nada yang sedikit mengejek. Kamu memang berbeda sejak sama dia. Tabiat kamu jadi berubah buruk. Kasar dan penuh kebencian pada keluarga sendiri. Perempuan itu memang membawa pengaruh buruk untuk keluarga kamu. Terutama kamu. Kamu bahkan bisa dijadikannya budak. Sampai harta kamu alihkan semua untuk dia. Sakit memang kamu, Mahesa. Cukup, bulik, seru Ranti yang baru saja menyongsong datang bersama Jingga. Dua perempuan itu sempat mengobrol di dapur kotor tadi, mengenai Cila saat berpapasan di sana. Cukup kelakuan bulik. Apanya yang cukup, Ranti? Ucap Rahmita yang semakin berani. Kamu harus membuka pikiran adikmu ini agar dia bisa memilih mana yang harus ia pertahankan dan mana yang tidak. Apa tega kamu membiarkan kedua keponakan kamu itu hidup tanpa bapak kalau niatnya menceraikan Jingga terlaksana?
Itu sama sekali hak Mahesa. Teriak Ranti yang sudah amat geram. Itu hak adik saya menentukan pilihannya. Menentukan pilihan bagaimana maksud kamu? Hah? Tantang Rahmita, hendak membeberkan sebuah fakta. Biar Mahesa ini meniru suami kamu yang bejat itu. Biar dia ninggalin kamu dan datang kalau butuh saja. Sadar. Bagas kurang kasih sayang karena keluarga kamu berantakan. Dia berantakan karena ayahnya lebih milih tinggal sama istri mudanya dibanding kamu. Jangan hubung-hubungkan Mahesa dengan suami Ranti, Bulik. Mahesa jelas akan bertanggung jawab untuk anak-anaknya. Dia nggak akan ninggalin anak-anaknya seperti yang dilakukan Mas Surya. Jangan disamakan. Halah, Ranti. Laki-laki itu sama saja. Akan lupa kalau sudah ketemu yang nyaman selain istrinya sendiri. Lupa akan tanggung jawabnya terhadap anak sendiri, dan enak-enakan membangun hidup baru bersama perempuan lain. Tapi, Widya bukan perempuan lain. Ranti bersikukuh membela Widya. Dia tahu benar bagaimana tulusnya adik iparnya itu. Dia istri sah Mahesa, Bulik. Tidak seharusnya Bulik berkata seperti itu. Suasana ruang makan tersebut menjadi tegang. Suara yang menggema bersahutan itu bahkan mengundang atensi para art yang penasaran untuk mengintip di balik sudut-sudut pintu. Istri sah yang masih bisa dikembalikan pada orang tuanya. Widya. Dia nggak punya sesuatu yang harus ditanggung-jawabi Mahesa. Sedangkan Jingga, ada 2 anaknya sama dia. Kamu mau mengikat Mahesa dengan kerumitan itu. Dada Ranti sudah naik turun rasanya, menahan emosi. Ia tidak terima karena seolah orang lain berhak mengatur kehidupan orang lainnya. Biarkan Mahesa yang memutuskan. Bulik nggak usah ikut campur. Dia pasti sudah memikirkan solusi dan jalan yang terbaik untuk semua masalahnya. Kita nggak berhak ikut-ikutan. Nggak berhak bagaimana, Ranti? Sanggah Rahmita. Mahesa itu perlu diarahkan agar tidak merusak hidupnya dan anak-anaknya. Bagaimana bisa kamu mengatakan keluarga ini nggak berhak atas putra mereka? Brak. Mahesa menendang guci mahal yang ada di sebelahnya. Benda itu sampai terpental jauh hingga jatuh. Berkeping-keping. Tidak cukup sampai di situ, kakinya terus berayun, menedangi barang-barang yang ada di rumah itu sampai hancur berserakan. Apa yang terlihat di depan matanya, langsung ia hantam dan hancurkan begitu saja. Bahkan bingkai kaca besar foto keluarga yang tergantung di dinding ruang tengah ia turunkan dan ia hancurkan kacanya dengan kepalan tangannya sendiri. Ia tidak peduli walau tangannya sudah berdarah-darah. Ia tidak peduli walau tangannya sudah robek dan terluka. Keluarga keparat. Seru Mahesa, menghantam kaca tebal itu dan meraih foto di dalamnya. Ia tarik dan ia robek tanpa sisa. Keluarga biadab. Mahesa. Gunadia menarik lengan sang putra yang sudah di luar batas. Tapi, Mahesa langsung menepisnya dengan kuat. Ia menghancurkan frame foto lain yang tersusun rapi di atas lemari hias samping sofa. Apa-apaan kamu, Mahesa? Seru Gunadia yang masih tidak mengerti dengan apa yang terjadi. Tidak mungkin ada yang memberitahu Mahesa soal susu yang diberikan oleh Indah untuk Widya, juga Sylvia, keponakannya yang ia suruh memberikan obat yang fungsinya malah bukan untuk menyuburkan. Sylvia. Tidak mungkin keponakannya itu akan tega membocorkan semuanya, mengingat semua biaya pendidikan kedokterannya ia yang menanggungnya, sampai menjadi spesialis kandungan sukses seperti sekarang ini. Indah. Istrinya itu juga tidak mungkin memberitahukan sang putra jika mereka memberikan sesuatu pada minuman Widya sebab hanya mereka berdua saja yang tahu. Mahesa tidak menghiraukan Gunadia. Bahkan menarik tongkat bisbol yang tersusun rapi di sudut ruangan. Ia menghantam semua seisi rumah seperti orang gila. Bi, ucap Mama Indah dengan perasaan nyeri. Ia bahkan memeluk putranya itu dari belakang. Tenang, nak. Tolong bicara yang tenang.
Jangan seperti ini. Lepas, Bu Indah. Saya bukan anak Anda. Mama Indah menggeleng pelan di balik punggung putranya itu. Jangan seperti ini, nak. Kamu darah daging Mama. Mana mungkin kamu bukan anak kandung Mama. Mahesa menyentak tangan Indah yang melilit perutnya. Melepaskannya begitu saja sampai perempuan parubaya itu terduduk di lantai. Saya tidak punya ibu biadab macam Anda. Nyatanya, Anda memperlakukan saya seperti orang asing. Ibu saya tidak mungkin membuat saya semenderita ini. Mahesa. Gunadia yang sudah amat geram pun langsung mencengkeram kerah kemeja putranya itu dan menatap matanya lurus-lurus. Ada apa denganmu? Bicara. Tanya lelaki parubaya itu, menggeram. Bicaralah. Apa ada gunanya berbicara dengan manusia laknat macam Anda? Desis Mahesa, sangat sinis. Apa ada seorang ayah yang ingin menghancurkan putranya untuk yang kedua kalinya?